akan kami lakukan atau kita kerjakan dalam 1 tahun berjalan. Apa yang sudah kami lakukan dalam aksi nyata ini Bapak Ibu, evaluasinya adalah jumlah peserta didik kami yang putus sekolah. Ini yang saya tampilkan. Meskipun masih ada beberapa hal yang istilahnya naik ya Bapak Ibu. Terbesar kami adalah angka putus sekolah Bapak Ibu. Mulai tahun 2021, 22, 23, 24 itu progres untuk tahun 2010 lagi, namun kami selalu ini kepada teman-teman guru di sekolah, jangan sampai mudah untuk mengeluarkan anak selama dia belum pasti untuk mendapatkan tempat baru sebagai sekolah baru mereka. Karena jangan sampai tingkat pengangguran itu atau putus sekolah itu bertambah. Refleksinya Bapak Ibu, dari strategi 3T yang saya terapkan di sekolah itu bisa dikatakan efektif karena terbukti dari rapat pendidikan kami di tahun 2023 yang tadinya ada 3 indikator yang oranye. Tolak ukur di sekolah itu bisa terbentuk dan terimplementasi di sekolah, meskipun kami belum bisa menyebutkan itu 100% karena tidak ada sesuatu yang sempurna. Semuanya bersifat dinamis dan selalu ada perubahan dan perbaikan. Kemudian peningkatan kompetensi guru lebih maksimal dengan pemahaman guru tentang model-model pembelajaran, kemudian upgrade guru melalui upskilling maupun uji kompetensi tersebut. Saya bergerak untuk bisa berkreasi di sana dan menerapkan model-model pembelajaran sesuai dengan sintak-sintak yang ada. Dari indikator-indikator itu Bapak Ibu, akhirnya pemahaman guru mulai meningkat dan kompetensi guru mulai meningkat. Ini terbukti Bapak Ibu, kenyamanan anak di sekolah itu semakin terlihat dengan berkurangnya anak yang keluar atau membolos pada jam-jam pembelajaran dan ketahanan anak untuk berada di sekolah selama sehari di sekolah. Karena sebelumnya anak-anak sebelum pulang sekolah anak-anak sudah bingung untuk keluar dari sekolah dan seterusnya. Kenyamanan anak semakin tinggi dengan pengelolaan dari Bapak Ibu guru yang selalu mengupdate kompetensinya. Ini rapat pendidikan kami di tahun 2024 Bapak Ibu, ada 1 oranye, itu adalah indikator baru dan belum ada pembanding dibanding tahun sebelumnya, sehingga hampir dan semua sekolah, bukan hampir semua sekolah SMK pada indikator link and match dengan industri itu masih oranye karena itu adalah menu baru. Demikian Bapak Ibu, dan prestasi-prestasi yang diperoleh anak-anak kami dari bulan ke bulan dan 1 tahun berjalan ini luar biasa. Banyak prestasi-prestasi yang kami peroleh dan ini merupakan sebuah motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan pendidikan, bisa membawa sekolah kami menjadi sekolah unggulan, dan terbukti di tahun 2024 SMK kami mendapat kepercayaan dari Direktorat SMK keunggulan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini Bapak Ibu. Ada sedikit quote yang saya share untuk Bapak Ibu semuanya. Ketika Bapak Ibu guru itu mengajar dengan wabarakatuh.
Waktu saya kembalikan ke Bu Riana, maaf sinyal saya putus nyambung nggih. Di akhir mungkin saya terpental tadi nggih Bapak Ibu. Iya, bagian akhir sempat terputus Bu tadi suaranya. Nggih. Nggih, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Bisa dilanjut dengan Bu Eva, Bu Riana, Matur suwun. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk Ibu Morianti. Luar biasa sekali Bapak Ibu semuanya. Praktik baik yang telah dilakukan oleh Ibu Morianti ya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikannya ya. Menginspirasi sekali tadi 3T. Meskipun awalnya mungkin terpaksa, tersiksa, tapi jadi terbiasa. Dan tadi ada singkatannya, dari waktu ya Bu Mur ya. Melaju untuk bisa terbiasa menjadi yang lebih baik dengan melihat dan sebenarnya. Ya. Baik, lainnya untuk narasumber yang kedua setelah ini nanti ada Bu Eva Widya Stuti, SPD SDM PD, merupakan Kepala SD Negeri Cabean 2 Sukoharjo, yang juga merupakan guru penggerak Angkatan 4 ya, Ibu Eva. Dan pada malam hari ini, Bapak Ibu semuanya, Ibu Eva nanti menyampaikan tentang optimalisasi kualitas belajar dalam sebelumnya. Ibu Eva. Oke, tenang beliau. Muriana, soalnya putus ya? Iya. Suaranya putus-putus. Iya kah? Ini saya share screen, sudah terlihat belum Bapak Ibu? Sudah Bu, sudah. Oke, baik. Ya. Berikut ini Bapak Ibu merupakan profil dari Ibu Eva Widya Stuti ya, Widya Stuti SPD SDM ini. Beliau merupakan kepala sekolah ya dari tahun 2022 sampai dengan sekarang di SDN Cabean 2. Sebelumnya merupakan guru di SDN Sugihan 3 sejak tahun 2009, dan keorganisasian yang telah diikuti oleh Ibu Eva luar biasa banyak sekali. Ini mungkin belum ditulis semua ya Bu Eva. Ya, luar biasa organisasi yang telah diikuti oleh Ibu Eva, dari mulai ketua KKG, kemudian pengurus ya, ada Warcap Sukoharjo, komunitas sastra, waduh. Dan meningkatkan ataupun kejuaraan nih Bapakku yang telah diraih oleh Ibu Eva Widya Stuti. Juga banyak sekali juara yang didapatkan, juara 1 guru berprestasi tingkat kabupaten ya, terakhir di tahun 2021. Baik, sepertinya Bapak Ibu sudah tidak sabar ya, Widya Stuti, dipersilakan. Monggo Ibu. Masih di mute Ibu? Suaranya masih di mute. Oke, sudah. Baik, terima kasih Bu Riana dan juga Bapak Ibu untuk waktu yang diberikan. Suara saya mudah-mudahan nanti aman ya di sinyalnya, juga tidak terputus-putus gitu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat, bahagia, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu.
Bapak Ibu, baik dari pengurus ya, komunitas guru penggerak Sukoharjo maupun Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom meeting pada kesempatan malam hari ini. Pertama, tidak lupa senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, berbagai kenikmatan, kesempatan sehingga bisa dipertemukan dengan Bapak Ibu semuanya untuk bersama-sama saling sharing dan berbagi. Dan Alhamdulillah terima kasih untuk waktunya sehingga di kesempatan juga bisa berbagi kepada Bapak Ibu semuanya, baik di Zoom, mungkin ada juga yang ikut melalui live YouTube ya Bapak Ibu, selamat malam juga. Alhamdulillah malam hari ini ada kesempatan untuk berbagi, ini hanya berbagi saja Bapak Ibu, saya yakin terkait dengan komunitas belajar PLC itu sudah tidak asing dan memang sudah digencarkan ya untuk kegiatan-kegiatan optimalisasi komunitas belajar di semua sekolah di semua jenjang. Gitu. Sebelumnya saya sapa ini Bapak Ibu, malam hari ini luar biasa sekali walaupun dalam suasana yang syahdu gitu ya, karena hujan gerimis malam-malam gitu. Mungkin syahdu atau nikmatnya itu kalau dibuat rebahan sambil tiduran, nonton TV atau mungkin nonton bola ya Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah luar biasa sekali. Mudah-mudahan yang Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini maupun di YouTube untuk bisa saling sharing. Mudah-mudahan ini nanti memberikan manfaat dan juga keberkahan buat kita. Ya Bapak Ibu, saya akan share terlebih dahulu. Apakah tampilan saya sudah nampak? Sudah Bu, silakan. Baik Bapak Ibu, tadi kalau Bu sudah berbagi praktik baik di sekolahnya di jenjang SMK, ya. Bu ini juga dulunya akan berjuang bersama di GSM ya, Gerakan Sekolah Menyenangkan ini, tapi ini sudah berpisah lain kabupaten ini Bumur. Ganti nomor juga ini kayaknya Bumur. Bapak Ibu, terkait dengan praktik baik untuk optimalisasi komunitas belajar dalam peningkatan kompetensi guru. Di sini praktik yang sudah saya lakukan di sekolah saya yaitu saya itu kalau menyebutnya challenge with the change ya. Jadi memberikan challenge tantangan itu akan membawa sebuah perubahan, yaitu ini saya lakukan dalam rangka apa Bapak Ibu? Ini adalah salah satu upaya saya dan strategi yang saya lakukan untuk peningkatan mutu sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan di SD Negeri Capaian 2. Karena kita ketahui bahwa PTK itu kita orang biasa, bahkan saya usianya lebih senior dari saya, sehingga kita itu memang treatmentnya untuk belajar orang dewasa dan tentunya dengan anak itu pasti berbeda. Nah, ini saya memberikan sebuah tantangan untuk teman-teman melalui ruang komunitas belajar. Dan dari tantangan ini ada hal-hal baik yang memang saya temukan. Nah ini Bapak Ibu, kaitannya dengan mewujudkan sekolah berkualitas yang kita cita-citakan itu semua bermula dari bagaimana kita membuat perencanaan dan bagaimana kita bisa mengidentifikasi masalah yang ada di sekolah ini. Nah ini tidak terlepas dari rapor pendidikan Bapak Ibu dan juga perencanaan data yang dilakukan di satu pendidikan. Kita ketahui bahwa sekolah yang kita cita-citakan itu ya, yaitu murid memiliki kompetensi dan karakter Pancasila. Nah kalau muridnya kita harapkan yang kita inginkan itu punya kompetensi dan berkarakter Pancasila, itu pasti tidak bisa lepas yang namanya dari peran serta ataupun campur tangan siapa karena disitu guru sebagai pendidik, gurunya guru tangan.
Nah, sekolah integrator ini ada beberapa ranah. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian iklim sekolah yang aman, inklusif, dan pelayanan kebencanaan. Kemudian kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Dan terakhir adalah pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi, dan kolaborasi. Nah, ada beberapa hal ini yang dapat menjadi pendukung untuk mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan, yaitu kita mewujudkan murid memiliki kompetensi dan karakter Pancasila. Bapak Ibu, salah satu dari hal yang mendukung untuk mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan tadi adalah pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Nah, ini juga poin penting Bapak Ibu. Bahwasanya kita mewujudkan ini satu faktor yang harus ada dari pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu untuk ciri-ciri kualitas layanan yang ada dalam visi sekolah yang kita cita-citakan itu mencerminkan indikator yang ada di dalam rapor pendidikan. Nah, Bapak Ibu, kita sudah menerima rapor pendidikan kalau tidak salah 3 tahun terakhir ini untuk mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Kita bisa ketahui salah satu bahan untuk bisa kita identifikasi refleksi itu adalah dari rapor pendidikan. Jika indikator-indikator di rapor pendidikan itu memang baik, indikator warnanya jadi hijau, ada delta peningkatan, maka ciri-ciri kualitas layanan yang baik itu pula yang dapat diwujudkan untuk mencapai sekolah yang kita cita-citakan itu berarti sudah baik, atau paling tidak pelayanan atau kualitasnya juga sudah terpenuhi dengan baik. Nah, ini dalam sebelum kita ke ngobrol memang pengataannya seperti ini Bapak Ibu, bahwasanya ngobrol itu adalah treatment yang saya lakukan untuk pembenahan siklus peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan yang berkelanjutan. Ini merupakan kunci untuk mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan, yaitu tadi dimulai dari identifikasi masalah apa sih gitu. Tadi Bapak juga menyampaikan kita harus tahu dulu masalahnya apa kan. Kata bisa masalahnya itu apa? Kita tahu untuk hal itu ada tetaplah prioritas paling jadi kebutuhan. Ketika kita melihat alat itu kan hari ini tepat meningkatkan kemudian ini adalah dari ada kalau mau dan yang terakhir ini yang belum masih hasilnya akan kualitas layanan pendidikan. Yang kedua, pendidikan sangat bermanfaat sebagai bahan refleksi dan evaluasi. Yang ketiga, pembenahannya agar tepat sasaran, maka perencanaannya juga harus berbasis data. Tidak apa ya, kalau kita ada data kan kita yang jelas hal yang perlu kita benar kita tahu. Tapi kalau asal-asalan pasti nanti dalam pembenahan juga kurang bisa optimal. Nah, ini Bapak Ibu, dari hal yang saya sampaikan tadi, ini adalah
jalan untuk menuju bagaimana fokus untuk pengembangan di SD Negeri Cabang 2. Karena memang sebelumnya itu kelemahan di kualitas pembelajaran ya, untuk kualitas pembelajaran dia memang belum baik. Maka dari itu perlu adanya peningkatan kompetensi PTK, yaitu dengan optimalisasi komunitas belajar sekolah. Kalau memang kita mau meningkatkan layanan, meningkatkan kompetensi guru, yang mau tidak mau kita harus belajar bersama. Dan kalau belajar sendiri itu terkadang belum bisa optimal, ya, kalau belajar mandiri. Tapi kalau belajar bersama-sama, paling tidak satu circle ini bisa saling menguatkan dan bisa saling berbagi. Siapa yang lebih mampu bisa menjadi tutor sebaya juga untuk anak-anak guru. Dan selain peningkatan kompetensi PTK, kami juga menyediakan sarana-prasarana yang mendukung pembelajaran. Misalkan sekolah kami itu ya, karena kan sekolah kami jenjangnya SD ya Bapak Ibu, apalagi sekolah kami tempatnya di pinggiran wilayah kabupaten, kecamatan berbatasan dengan Karanganyar, masuk di lingkup wilayah pedesaan yang memang awalnya untuk akses internet ya adanya baru di satu titik saja. Tapi ketika kita tingkatkan untuk penyediaan sarana prasarana, ini memang diharapkan dapat mendukung pembelajaran. Misalkan penambahan router. Jadi ketika guru mau mengoptimalkan pemanfaatan internet dalam pembelajaran, paling tidak sudah didukung oleh sekolah. Menaikkan jaringan wifi, ya, supaya akses internetnya juga lancar. Kemudian ada proyektor untuk guru bisa manfaatkan dalam pelaksanaan pembelajarannya, termasuk juga fasilitas yang lain, misalkan sound, laptop, itu pun juga kita fasilitasi. Nah ini Bapak Ibu, kunci pada dasarnya kunci yang paling utama dari peningkatan kualitasnya, peningkatan kualitas pembelajaran itu adalah pada guru, yaitu pada sumber daya manusia. Kemarin sempat viral juga ya Bapak Ibu, apa wamennya di Prof. Stella Christine ya. Mungkin bisa saya lihat terlebih dahulu. Bisa kita simak bersama. Setiap negara maju, mereka maju bukan dari mereka kaya sumber daya alam, tetapi mereka kaya dari sumber daya manusia. Iya, kalau kita pikirkan negara Belanda yang begitu kecil, sumber daya alam satu pun tidak punya, tanah pun nggak punya, tapi mereka begitu sumber daya manusia begitu. Jadi kalau saya akan sebutkan macam-macam ya, Belanda, Israel, Taiwan, Singapura sih. Semuanya, tapi Amerika Serikat tentu punya sumber daya, tapi sumber daya yang paling ini adalah sumber daya manusia. Jadi seluruh negara Eropa hampir semua sekali, jarang sekali yang punya sumber daya yang sangat kaya. Semuanya adalah kembali kepada sumber daya manusia. Itulah sumber daya manusia yang memang harus dipentingkan. Kalau kita lihat dari perkembangan Korea Selatan, Jepang, Korea Selatan dulu jauh lebih miskin dari Indonesia. Sama miskinnya dengan Korea Utara. Apa bedanya Korea Selatan dan Korea Utara? Sumber daya manusianya, riset dan teknologinya, itu yang dipentingkan. Jadi itu sangat penting. Itu saya kira semua sudah tahu ya. Mungkin kalau saya boleh, program-program yang sudah ada dilakukan sekarang, yang akan berkembang itu ya. Saya sangat senang sekali melihat bahwa memang arahnya ke sumber daya manusia. Oke, nah Bapak Ibu, tadi suaranya terdengar ya Bapak Ibu? Halo, suaranya tadi terdengar ya? Jelas. Dari video yang saya putar tadi Bapak Ibu, bahwasanya menguatkan seperti apapun, sekaya apapun, kalau memang sumber daya manusianya tidak bisa mengelola kayak apa, sama juga dengan sekolahan. Kita punya anak didik yang sebenarnya dia punya potensi, tapi kita nggak tahu potensi dia itu baik, kita nggak bisa menyentuhnya dengan baik, kita nggak bisa mendidiknya dengan baik, ya nanti pasti tidak akan. Nah, di sini kunci kualitas pembelajaran adalah pada guru atau sumber daya manusia. Maka dari itu, di sini memang fokusnya adalah pada peningkatan
kompetensi sumber daya manusianya, yaitu pada pendidiknya. Nah, seperti apapun kurikulumnya, seperti apapun sarpras yang ada dan segala daya dukung pembelajaran yang ada, keberhasilan pembelajaran itu juga kuncinya adalah terletak pada tangan guru. Dan di sini Kombel yang saya maksudkan, komunitas belajar di sekolah ini fungsi sebagai ruang, memberikan ruang sebagai media, sebagai penghubung dan juga pemantik bagi guru untuk belajar dan mengimplementasikan ilmu yang didapat. Ketika tidak ada ruang bagi guru untuk belajar, tidak ada satu circle yang bisa saling menguatkan, kemudian saling menarik untuk belajar, itu juga saya rasa lebih sulit ya. Ketika ada circle yang memang di situ ada budaya belajar, ini akan lebih mendorong lebih kuat lagi untuk guru-guru ini mau belajar bersama. Nah, di sini komunitas belajar ini adalah bisa diartikan sebagai kelompok pendidik atau tenaga kependidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Tujuannya apa Bapak Ibu dalam kegiatan komunitas belajar? Meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan. Nah, teknis pelaksanaan ini bisa dilakukan secara daring maupun saya sepakat dengan apa yang disampaikan tadi oleh Bogor ya, Gate itu. Kalau saya itu sering mengatakannya bahwa awalnya itu harus dipaksa. Siapa yang memaksa? Ya pimpinannya. Ataupun mungkin kalau temannya punya program, dia harus memaksakan. Memang harus dipaksa ini. Ketika dipaksa itu sudah ada rasa ini ya, tersiksa, kemudian merasa awalnya juga merasa kesulitan gitu. Dan dari dipaksa ini mereka akan terpaksa karena ada yang memaksa, jadi mereka terpaksa dan lama-lama akan terbiasa. Nah, di sini di komunitas belajar ini maka pentingnya circle saling positifnya itu adalah saling menguatkan. Ada budaya berbagi, ada budaya saling belajar, kemudian ada budaya kolaborasi, dan akhirnya di sini ada karya-karya yang nanti akan dihasilkan. Karena ketika komunitas belajar ini berjalan secara efektif, Bapak Ibu, kompetensi pendidik juga meningkat. Muara akhirnya adalah pada peningkatan kualitas pembelajaran untuk peserta didik kita. Nah, di dalam pengelolaan Kombel ini Bapak Ibu, di sini terkait dengan pengelolaan Kombel, komunitas belajar, pada prinsipnya ada 3. Fokus pada pembelajaran. Jadi materi-materi yang kita angkat itu juga terkait dengan peningkatan kompetensi guru dalam pelaksanaan yang mendukung implementasi dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Jadi kolaborasi, bekerja sama, saling mendukung dan tanggung jawab secara bersama-sama. Nah, di komunitas belajar itu kan juga ada kepengurusannya, semuanya juga di guru penggerak ini pun kita juga ada kepengurusannya, kita ada grupnya. Dan di grup itu kan saling support, ayo monggo pada gabung. Ayo Bapak Ibu, hari ini kita ada webinar gitu. Mungkin ada yang punya info lain yang disertakan di grup juga. Dan ini teman-teman ada info, ada yang share gitu. Jadi budaya yang positif juga, satu circle yang membangun kebiasaan belajar. Kemudian yang ketiga, berorientasi pada hasil atau pembelajaran peserta didik. Yaitu tadi Bapak Ibu, muaranya ketika peningkatan kompetensi guru, ya larinya kemana? Ya ke pembelajaran peserta didik, ke kualitas pembelajaran, ke implementasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh teman-teman guru yang ada di sekolah. Dan untuk siklusnya Bapak Ibu, dalam komunitas belajar itu dimulai dari refleksi awal. Refleksi awal ini bisa kita lakukan dengan sharing secara langsung, maupun kita juga bisa melalui angket, ataupun kita kita bisa jaring aspirasi dari rekan-rekan guru dengan berbagai cara ya Bapak Ibu. Bisa dengan mengisi G-form, kemudian mengisi angket, atau kita sharing secara langsung. Kita refleksikan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh rekan-rekan. Itu yang paling utama. Ya, apa yang Bapak Ibu butuhkan, yang ingin belajar apa sih? Gitu. Itu perlu kita akomodir. Kemudian selain itu juga kita perlu melihat dari hasil analisis identifikasi rapor pendidikan tadi. Apa sih yang rendah di sekolah kita? Apa yang perlu ditingkatkan? Nah, ini dari rekomendasi yang ada di
Satuan pendidikan itu juga perlu kita tindak lanjuti Bapak Ibu supaya hal-hal yang awalnya kurang baik ini bisa mengalami peningkatan. Dan dari refleksi yang kita lakukan, ini juga ditambahkan dari kegiatan-kegiatan Komil sebelumnya. Ya, apa yang sudah baik berjalan, apa yang belum, ini juga perlu kita lanjut. Kemudian langkah selanjutnya adalah merencanakan terkait program kegiatan Bapak Ibu. Kalau di sekolah kami, kegiatan Komil itu mungkin dilaksanakan kalau enggak hari Kamis ya hari Selasa. Tapi terkadang fleksibel Bapak Ibu mengingat berbagai kegiatan dan kesibukan dari stakeholder di sekolah yang ada gitu. Kadang ada undangan, kadang ada kegiatan, kadang ya sekolah itu kan kadang unpredictable gitu. Kalau kita memprogramkan itu jadwalnya ya setiap hari Kamis, tapi terkadang juga berubah situasional saja dan fleksibel. Nah dalam perencanaan ini juga tadi terkait dengan hasil-hasil yang sudah kita akomodir di dalam kertas sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan yang dikehendaki oleh teman-teman semua. Dan di dalam perencanaan ini kita juga harus melihat dari kalau yang berdiferensiasi itu tidak hanya peserta didik Bapak Ibu. Terhadap rekan-rekan pendidik pun juga ada diferensiasi. Ada yang di pantai gitu, larinya langsung cepat ya 120 km per jam. Ada yang harus mengulang, ada yang responnya agak lambat, ada yang sedang, ada yang cepat. Dan ketika dengan gaya belajarnya masing-masing juga ada yang harus diulang-ulang. Nah ini perlu juga diakomodir dalam perencanaan kegiatan. Kemudian dalam langkah selanjutnya adalah implementasi, yaitu mengimplementasikan apa yang sudah kita rencanakan, merealisasikan. Nah kalau di sekolah kami sudah ada kegiatan touring itu sudah sejak sebelum sudah bertahun-tahun kemarin Bapak Ibu, kalau dulu ada komunitas praktisi gitu ya, itu kita sudah memulai di Kombil Belajar itu dulu belajar SDN 1 yang 2. Dan di dalam implementasinya ya ini kerjasama semua rekan-rekan. Dan alhamdulillah luar biasa untuk semangat belajar teman-teman saya di SD Negeri Cabean 2 ini, walaupun tidak ditunggu kepala sekolah, kadang tidak ada pengawas yang membersamai, kadang saya monitor dari secara daring juga melalui Jimit. Alhamdulillah sudah berjalan untuk kegiatan-kegiatan di komunitas belajar kami. Dan ini tidak lepas dari peran pemantauan, kemudian checking kegiatan besok, ya semuanya harus dikondisikan Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah terkait dengan langkah evaluasi. Hal-hal yang sudah kita lakukan ini perlu dievaluasi untuk menuju perbaikan yang nanti bisa kita gunakan sebagai bahan refleksi yang nanti bisa jadikan pijakan untuk perencanaan di langkah berikutnya atau di tahun berikutnya. Nah ini untuk siklus-siklusnya komunitas belajar tadi ya Bapak Ibu, refleksi awal tadi sudah, kemudian ada merencanakan berbagai kegiatan apa yang akan dilakukan, implementasinya, kemudian juga evaluasinya. Nah di komunitas belajar Cabean 2, ini kita punya jargon Bapak Ibu, belajar, berkarya, berkolaborasi, dan berbagi. Harapannya dari komunitas belajar ini kita bisa belajar bersama-sama yang nantinya akan menghasilkan karya yang bisa dikolaborasikan dan nanti bisa kita sharingkan, berbagi kepada rekan-rekan paling tidak internal satu sekolahan. Nanti harapannya bisa meluas ke eksternal, baik itu antar sekolahan maupun sampai ke lingkup yang lebih luas. Dan alhamdulillah di Komil kami juga sudah terdaftar di PMM, kami juga sudah beberapa kali melakukan kegiatan komunitas belajar ini secara daring dengan juga menghadirkan teman-teman narasumber, fasilitator dari berbagai keahlian gitu, supaya bisa mempertajam, meningkatkan kompetensi tidak hanya di rekan-rekan guru SD Cabean 2, tapi juga dari berbagai wilayah gitu, yang bisa bergabung karena bisa diakses secara daring. Dan kegiatan daring kami pun juga bisa diakses melalui YouTube. Apabila teman-teman mungkin di hari yang bersamaan jam itu ada kegiatan tidak bisa mengikuti, rekan-rekan guru yang mau bergabung juga bisa melihat dari recordnya atau live streamingnya di YouTube yang sudah terlengkap. Kemudian di Komil kami kegiatan rutin dan terprogram 1 minggu 1 kali pertemuan secara proyek, dan untuk pertemuan daring kemarin kita agendakan 1 kali dalam 1 bulan. Kemudian narasumbernya dari internal, yaitu sesama
rekan guru di Capaian 2 dan juga dari eksternal. Kemudian dari kegiatan mobil itu ada yang membutuhkan penganggaran dan ada juga yang tidak, Bapak Ibu. Ya, kita juga melihat dari perencanaan basis data kita, ya, termasuk penganggaran apakah bisa dianggarkan, melihat dananya juga. Ya, paling tidak kalau kita kegiatan mobil ya paling tidak ada minum lah ya untuk mendukung kegiatan berjalan. Kemudian materi disesuaikan dengan kebutuhan guru, rekomendasi rapor pendidikan maupun urgensi materi. Terkadang materi-materi itu ada juga yang belum terprogramkan, namun memang sifatnya urgent sehingga harus disampaikan. Sama rekan-rekan guru ada yang memilih dalam workshop, diklat, yang namun harus pembebasan, sharing kepada rekan-rekan ini yang kita fasilitasi melalui kegiatan komunitas belajar. Dan di komunitas belajar ini memang rekan-rekan guru itu awalnya belum terbiasa bagaimana berbicara di depan teman-teman. Ada berbagai pengalaman juga Bapak Ibu dengan adanya mobil ini. Mereka belajar bagaimana harus menghadapi khalayak umum, bagaimana berbicara di depan publik. Walaupun hanya di depan teman-temannya, ternyata ada juga yang masih deg-degan, ada rasa takut, khawatir, bisa nggak ya kita menyampaikannya. Nah, di sini adalah merupakan tantangan Bapak Ibu, dan kemarin juga saya challenge itu untuk satu guru bisa memberikan berbagi satu materi kepada rekan-rekannya. Ya, semua berproses Bapak Ibu ya pelan-pelan sesuai dengan kemampuan dan juga sumber daya yang ada. Dan alhamdulillah ini sudah mulai perlahan-lahan semua bisa merata untuk semuanya bisa berbagi, karena memang tidak semua orang itu memiliki kemampuan dalam hal keterampilan berbicara, karena memang untuk berbagi itu membutuhkan keterampilan berbicara karena sharing dengan teman-teman. Dan ini alhamdulillah dengan adanya komunitas belajar ini memberikan ruang kepada teman-teman guru di SD Negeri Capaian 2 terutama untuk melatih mental, kemudian melatih public speaking-nya, dan juga mau tidak mau itu memaksa mereka untuk bisa belajar karena harus berbagi kepada teman-teman walaupun mungkin hanya satu sekolah. Nah, ini beberapa kegiatan di komunitas belajar kami secara luring Bapak Ibu, baik yang menghadirkan sumber dari luar, kemudian ada dari internal, kemudian nah ini dengan rekan sebaya, rekan satu kantor, ini cuma di lingkup satu sekolahan juga. Nah, kebetulan di sekolah kami juga sekolah penggerak, sehingga di kegiatan-kegiatan kami juga difasilitasi dengan materi-materi yang mendukung dalam pembelajaran dan memang harus kita tindak lanjuti dan kita imbaskan kepada rekan-rekan selain tim kampanye. Nah, ini kalau belajar sama temennya itu kan mungkin merasa lebih nyaman, mau bertanya tidak malu. Kalau mau tanya juga temannya setiap hari juga ketemu di sekolahan. Nah, ini untuk pembelajaran daring Bapak Ibu kami sudah ada di series 3 memang merintis, karena untuk pembelajaran daring ini butuh keterampilan khusus ya Bapak Ibu, seperti kegiatan himpun ya. Jadi harus ada tim yang memang bisa bekerja sama dengan baik, mulai dari bagaimana membuat schedule pembuatan room, bagaimana membuat flyer, dan teman-teman sudah kita fasilitasi untuk bagaimana pemanfaatan Canva, kemudian bagaimana buat blog juga, bagaimana membuat presensi di form yang generate dengan email. Ya, walaupun prosesnya panjang Bapak Ibu, sampai sekarang pun juga masih belajar dan pendampingan, tapi paling tidak sudah ada progres kemajuan, teman-teman semangatnya luar biasa untuk belajar hal-hal baru. Dan kadang harus di challenge, ayo tahu gimana belajar mandiri. Kalau sudah di pantai ya ayo belajar untuk supaya bisa lebih mahir lagi dan menguasai. Dan misalkan seperti ini kegiatan menjadi moderator, di kegiatan webinar, ini kalau yang belum terbiasa ini juga pengalaman yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, bagaimana harus berbicara, memposisikan rekan-rekan yang ada di umum, yang memang tidak bisa interaksi secara langsung tatap muka gitu. Dan alhamdulillah teman-teman mau belajar dan mau mencoba. Ini beberapa dokumentasi kegiatan kami di komunitas belajar Cabai yang dilaksanakan secara daring.
Dan untuk Bapak Ibu, besok kita juga ada kegiatan daring di series yang ketiga, bagaimana menjadi guru konten kreator. Nanti Bapak Ibu yang ingin belajar bersama kami, sharing bersama kami, silakan bisa bergabung di kegiatan kami di hari Jumat tanggal 22 November ya. Silakan nanti mungkin saya juga bisa sharekan untuk kegiatan kami di WA Group. Nah, ini beberapa hal yang sudah terimplementasikan dan alhamdulillah Bapak Ibu dari kegiatan kombel yang sudah kita lakukan, baik materinya itu terkait dengan pembelajaran maupun hal-hal yang meluas sampai ke keterampilan yang lain, ini bisa memfasilitasi rekan-rekan guru untuk belajar lebih banyak terkait implementasi pembelajaran di kelas maupun peningkatan kompetensi yang. Nah, ini coba saya utarakan, ini salah satu testimoni dari rekan guru kami dengan adanya optimalisasi komunitas belajar ini. Ada hal baik apa yang bisa rekan saya dapatkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suharsi, mengajar kelas 5 di SD Negeri Cabian 2. Kegiatan kombel sekadar. Dalam kegiatan kombel, guru saling berkolaborasi, berdiskusi, dan membahas banyak hal, mulai dari permasalahan pembelajaran dan juga menyusun perencanaan, melakukan refleksi dan evaluasi. Dengan kombel dapat meningkatkan kompetensi guru dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan, sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. Manfaat kombel dalam implementasi pembelajaran di kelas. Dengan adanya kombel, manfaat yang saya dapatkan sangat banyak. Salah satunya, saya implementasikan dalam pembelajaran di kelas dengan pendekatan pengajaran sesuai kebutuhan siswa, seperti pembuatan media ajar dengan Canva dan PowerPoint, sehingga siswa menjadi senang dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu beberapa salah satu testimoni dari rekan guru saya terkait dengan adanya komunitas belajar. Ternyata hal sekecil apapun yang bisa dibagikan di komunitas belajar itu sangat bermanfaat untuk teman-teman, karena memang ketika tidak dipantau itu memang terkadang belum tentu kemauan belajar itu ada Bapak Ibu. Jadi memang satu circle di sekolah itu memang sangat menentukan dan mendukung terkait dengan kemauan belajar. Dan dari implementasi kegiatan komunitas belajar ini Bapak Ibu, alhamdulillah di rapor pendidikan kami di tahun ini terjadi banyak peningkatan dan semuanya akhirnya menjadi warnanya dengan indikator warna hijau, dan deltanya adalah delta naik ya Bapak Ibu. Jadi ada peningkatan capaian di semua indikator yang ada di situ. Kemudian dan yang lebih fantastis lagi, dan peningkatan dari hasil rapor pendidikan ini Bapak Ibu, kami perpanjangan akreditasi sampai 5 tahun ke depan. Memang sekolah kami akreditasinya masih B Bapak Ibu, karena memang sarkasnya memang kurang mendukung sekali. Sebelumnya itu sekolah kami cuma ada satu toilet untuk guru dan semua siswa, sekitar 75 siswa, sehingga memang untuk akreditasi di tahun-tahun kemarin sebelum saya di situ itu memang masih. Ya mudah-mudahan nanti akreditasi itu kita juga bisa mengajukannya, mudah-mudahan nanti bisa ada peningkatan. Dan ada sekarang karena dengan segala upaya juga ada perhatian juga. Kemarin latihannya 1, hampir sudah bisa bertambah, sekarang sudah punya 4. Dan mudah-mudahan nanti Satgas ini bisa mendukung juga supaya nanti dalam akreditasi itu juga bisa mengalami peningkatan. Dan begitu Bapak Ibu yang bisa sharingkan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, satu circle di sekolah itu memang sangat berpengaruh terhadap satu akademi yang lainnya. Maka dari itu mari bersama-sama kita ciptakan circle yang mana yang positif, yang baik, yang saling mengingatkan, saling mengajak untuk sama-sama ke arah yang lebih baik, positif, untuk menjadi pembelajar, guru-guru yang memang mau menerima dengan perubahan yang ada, sehingga kemauannya untuk belajar itu tidak pernah padam. Dan terutama Bapak Ibu juga yang ada di Zoom malam hari ini juga, pastinya Bapak Ibu adalah salah satu dari sekian banyaknya ini ya yang memang memiliki kesadaran untuk
kita memang harus mengupgrade diri. Termasuk komunitas belajar yang ada di sini pun juga satu circle yang baik untuk membangun budaya belajar sesama pendidik. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan terkait dengan optimalisasi komunitas belajar untuk peningkatan kompetensi guru yang muaranya nanti ada pada peningkatan kualitas pembelajaran, dan tadi hasilnya adalah terjadinya delta kenaikan di indikator rapor pendidikan, dan juga bonus plusnya adalah perpanjangan akreditasi. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Alhamdulillah untuk sharing hari ini saya cukupkan. Mudah-mudahan sedikit dari kami ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo cukup sudah dari saya kembalikan kepada moderator. Juliana silakan. Guru belajar cabean 2 ya Ibu. Waduh, namanya menarik sekali ya, dikira sayuran tadi ya. Ternyata membagi sekali. Dan Cabean ya. jadi ada Pak. Suaranya putus-putus ya. Hilang ya Juliana. Sinyalnya parah ini karena hujan. Baik, Bapak peserta webinar malam hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Eva tadi, luar biasa kombe gula cabenya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya dan juga bisa menginisiasi kita dalam mengadakan atau membentuk komunitas belajar yang pastinya berdampak positif untuk peningkatan kompetensi dari guru-guru, tentunya untuk pendidikan yang lebih baik. Terima kasih banyak Ibu Eva atas inspirasinya, dan mudah-mudahan kita bisa meniru praktik baik yang telah dilakukan oleh Ibu Eva Widyasuti. Baik, Bapak Ibu peserta webinar malam hari ini, ya, melalui blog Ibu Eva secara langsung. Baik, Bapak Ibu, sepertinya ini Bu Liana terlempar lagi karena jaringannya mungkin kurang stabil, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk sesi selanjutnya, yaitu saya ambil alih sampai nanti Bu Liana kembali ke room lagi. Bapak Ibu silakan bagi yang ingin bertanya atau menyampaikan hal yang perlu didiskusikan, baik kepada Ibu Eva maupun kepada Ibu Nuryanti, dipersilakan. Ataupun misalkan Bapak Ibu yang terkendala untuk open mic, kemudian ingin menyampaikannya di kolom chat, dipersilakan juga. Rekan-rekan dari penyimak di YouTube, misalkan ada pertanyaan juga dipersilakan. Nanti kami bantu untuk menyampaikan kepada narasumber seperti itu. Sampai saat ini kami cek di kolom komentar baik Zoom maupun di
YouTube belum ada pertanyaan yang masuk seperti itu. Oke, apakah barangkali sudah ini puas semua ya dengan penjelasannya yang luar biasa panjang lebar, apalagi dengan berbagai bukti tadi ya, bukti praktik baik yang sudah disampaikan sehingga mampu bisa di ATM nanti ke depannya di sekolah masing-masing. Oke, baik, sepertinya tidak ada ini Ibu Eva maupun Ibu Murianti yang boleh bertanya Pak Agus. oh boleh, silakan dari Ibu siapa ini? Saya Ibu Endang dari Sukoharjo. Oke, silakan Endang. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk ilmunya yang sudah disampaikan oleh Ibu narasumber, Ibu Eva dan Ibu Murianti malam ini. Sangat luar biasa sekali, betul-betul sangat menginspirasi kami. Meskipun di sini kami atau saya sendiri itu bukan selaku guru penggerak, gitu. Jadi mungkin saya juga kurang begitu memahami dengan berbagai hal yang sudah diperoleh ilmunya oleh Bapak Ibu yang sudah menjadi guru penggerak. Namun di sini kami ingin sedikit menanyakan, gitu. Kita tahu bahwa jenis kombel itu kan ada 3, gitu. Jadi dari kombel dalam sekolah itu sendiri, kemudian kombel antar sekolah yang bisa kita lakukan lewat MPMP. Kebetulan di sini saya juga selaku pengurus MPMP Kabupaten. Kemudian ada kombel daring yang biasa kita ikuti juga seperti malam ini, seperti webinar online yang kita lakukan malam ini. Begini, apakah dalam kita tekankan dalam kombel dalam sekolah ya, contoh dari Ibu Murianti dan Ibu Eva tadi itu kan, mohon maaf beliau berdua selaku pemegang kewenangan di sekolah tersebut atau kepala sekolah yang bisa menentukan di berbagai kebijakan yang terkait dengan berlangsungnya komunitas belajar dalam sekolah tersebut. Bagaimana dengan saya sendirilah, saya merasa sebagai guru di sini, saya merasa ada semacam saya katakan kerja terisolasi lah. Jadi saya mau bergerak ke sana, mau bergerak ke sini, itu kalau tidak mendapat dukungan dari pihak sekolah, kepala sekolah, maupun mungkin dari teman-teman yang sudah guru penggerak sebelumnya, itu saya sendiri merasa kesulitan gitu. Jadi kami sangat butuh sekali support dari kepala sekolah mungkin, atau mungkin dari teman-teman guru penggerak. Padahal saya sendiri juga sangat ingin kegiatan kombel di sekolah itu bisa dilaksanakan dengan rutin seperti tadi Bu Murianti mengatakan setiap Jumat, gitu. Kemudian Bu Eva tadi di sekolahnya itu setiap hari Kamis dan Selasa, meskipun itu juga situasional, gitu. Tapi itu udah luar biasa sekali kalau bisa berjalan dengan rutin dilaksanakan. Mungkin kami yang ada di sekolah kami itu hanya sekedar ngobrol-ngobrol saja gitu. Jadi nggak selalu ada kegiatan, misalnya nanti harus mengeluarkan sertifikat, harus ada kegiatan yang dalam aksi nyata gitu. Mungkin hanya sebatas itu. Kalaupun ada kegiatan yang lebih besar, itu biasanya kami lakukan setahun atau 1 semester 2 kali. Jadi setahun itu 4 kali, di mana kombel itu hanya melalui kombel yang diketuai oleh waka kurikulum dari kombel sekolah saja. Dan kita ketahui bahwa kombel di sekolah itu sebetulnya bisa kalau kita buat dari guru mapel gitu, yang sejenis serumpun gitu. Jadi nggak harus satu sekolah ada semua macam guru mapel dijadikan satu, itu nggak, sebetulnya kan bisa berbagai macam. Nah itu bagaimana yang tadi mengubah budaya kerja yang terisolasi saya seperti ini, itu saya merasa berat sekali. Bagaimana cara mengubahnya bisa menjadi budaya yang kolaboratif sehingga kualitas pembelajaran di sekolah itu dapat kita capai dengan merata gitu. Sedangkan kita sendiri butuh support, kita butuh fasilitas gitu.
dari yang berwenang gitu guys, saya sampaikan di sini dari yang berwenang. Kalau mungkin dari Bu Eva, Bu Murianti tadi kan memang beliau pemegang kewenangan gitu di sekolah tempat beliau bekerja atau mengoptimalisasikan kombel yang ada di sekolah beliau berdua. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Ibu Eva, ataupun nanti ditambahkan oleh Ibu Murianti, boleh juga, silakan. Ya, terima kasih Pak Agus. Terima kasih untuk sharingnya Bu Indah. Ya, dan dari apa yang disampaikan tadi bahwasanya tidak harus kok guru penggerak itu yang bisa jadi penggerak gitu ya. Tidak harus menjadi guru penggerak dia yang mau belajar. Jangan sampai kita mengkotak-kotakkan itu, ya. Bapak Ibu harapannya memang dari pendidikan guru penggerak itu memang harapannya adalah orang-orang yang berkecimpung di dalamnya adalah mampu menggerakkan rekan-rekan yang ada di sekitarnya. Ya, terkait dengan komunitas belajar di Bu Endang, betul, memang kalau kami kan memang sudah dari top down ya, dari atas memang sudah memprogramkan, kita sudah membentuk untuk kombel maupun programnya. Nah, tadi seperti yang disampaikan bahwasanya komunitas belajar memang ada satu sekolah itu kalau memang secara skala besar ya semua guru. Kalau di SD kan memang gurunya hanya sedikit. Tapi kalau di jenjang SMP, SMA, SMK itu kan ada guru mapel, betul. Memang guru mapel itu juga bisa mengadakan kombel sendiri, Bu. Kalau memang dalam skala besar itu tidak terlaksana dengan aktif, tidak ada program rutin, tidak ada kegiatan, ya monggo sesama guru dalam satu mapel itu juga bisa melaksanakan kombel secara pribadi, dalam artian tidak harus satu sekolah bersama-sama, karena memang ada materi-materi yang memang bisa diterima secara klasikal, tapi ada juga pembahasan-pembahasan termasuk dalam refleksi pembelajaran itu bisa dikelola ataupun dikolaborasikan dalam satu komunitas, yaitu komunitas guru mapel. Misalkan dari mapel kalau ini ada misalkan mapel matematika, ya guru matematika ini mereka mengadakan komunikasi di komunitas belajar yang mereka bentuk, yaitu komunitas belajar guru mapel IPA. Dan itu ketika mau mengadakan kegiatan, ya sudah, sebenarnya kegiatan itu sudah tidak harus seperti diformalkan gitu kan, juga tidak seperti itu. Bagaimana kita duduk bersama membahas terkait apa kesulitan yang ada, kemudian ya, mungkin dari teman-teman yang ada solusinya. Itu juga termasuk kegiatan di komunitas belajar, bagaimana memecahkan permasalahan pembelajaran yang ada di sekolah kita. Nah, terkait dengan secara istilahnya secara alur gitu ya mungkin itu bisa diusulkan juga terkait nanti ketua komunitas belajarnya siapa sih, kan kepala sekolah itu bisa sebagai ketua, bisa sebagai penanggung jawab. Nanti kalau ada ketua komunitas belajar kan juga bisa kolaborasi, ada ketua komunitas yang secara skala besar satu sekolahan, dan nanti juga ada ketua komunitas yang di masing-masing komunitas belajar yang per mapel ini kan juga ada koordinator. Itu mungkin bisa dimulai dari yang skala kecil, dari komunitas belajar di Gunung Mangkok Panjenengan. Nah, ini dari kegiatan-kegiatan yang ada, ini kalau satu sekolah misalkan Gunung Mangkoknya 5 orang kan bisa untuk kolaborasi, dimulai dari hal-hal yang ditemukan ketika dalam pembelajaran, sharing kesulitannya gitu. Nah, itu bisa dimulai dari situ buku pergerakannya ya. Jadi tidak harus top down, tapi dari down to the top juga bisa. Nah, ini mungkin nanti bisa menginspirasi teman-teman yang lain mulai dari komunitas belajar mapel yang sama dalam satu mapel. Mungkin kalau dari saya solusinya itu sih Bu ya, kalau memang circle budaya belajar belum terprogram secara utuh di lingkup sekolahan, bisa dimulai dari komunitas belajar sesama guru. Itu saja sih dari saya, Bu.
Yang penting teman-temannya kompak, ya. Harus ngajak teman-temannya yang satu motor ini. Kalau satu motor kita bisa berjalan ya, karena di sekolah kan kita ada 4-5 guru gitu. Kita juga sudah sering sharing gitu. Tapi kan terkadang gini, kalau di itu kemarin kan masih ada tuntutan PMM gitu ya. Jadi mereka kan butuh sertifikat dan lain sebagainya. Nah, itu kan kadang ada yang bilang, "Mbok iki dialoge biar jadi sertifikat yang bisa kita gunakan gitu." Biasanya kan kalau yang kombel kecil kan nggak ada ketua, nggak dari satu mapel kan kita nggak punya ya untuk ketua dan lain sebagainya. Kita kan buahnya dari yang diakui kan tanda tangan kepala sekolah gitu. Ya, lah itu sertifikat bisa dikomunikasikan Bu. Terkait dengan itu walaupun dilaksanakan di komunitas belajar satu mapel, itu bisa dikomunikasikan saya kira ya untuk mendukung semuanya supaya bisa berjalan dengan baik. Harusnya sekolah mendukung harusnya ya, karena gurunya ada kesadaran untuk mau belajar sendiri. Kalau sekolahnya nggak mau membuatkan komunitas belajar sertifikat, tetap buat ya Bu. Baik, terima kasih. Semangat dan ya mudah-mudahan dari pergerakan kecil ini akan menggerakkan masa yang lebih besar lagi. Amin, terima kasih. Mungkin Umur mau menambahkan? Halo Umur. Dan ya Bu Eva, sedikit mungkin yang saya tambahkan untuk Bu Endang ya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Bu Endang itu kan sudah bergerak gitu. Jadi di level KKG-nya mapel sudah berjalan. Namun kalau misalkan Bu Endang menghendaki dalam skala yang umum atau besar dalam skala sekolah, itu memang sebenarnya yang dibangun adalah komunikasi Bu Endang. Jadi mungkin kita terbiasa dengan asumsi nanti begini, posisi saya apa, begitu. Itu bagian dari fixed mindset ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai muncul kekhawatiran yang sebenarnya itu belum tentu terjadi. Jadi ketika punya ide yang bagus, silahkan dikomunikasikan dengan kepala sekolah, kemudian dengan tim. Kalau memang itu terkait dengan kombel, mestinya kan kurikulum nanti yang ini ya sebelum masuk ke ketua kombel. Kan ketua kombelnya dulu nih. Kalau ketua kombelnya kebetulan kurikulum ya sudah sekalian. Tapi kalau memang ketua kombelnya itu ada guru lain, maka harus komunikasi. Jadi intinya adalah di situ. Dan satu hal Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya ide atau usul, saran gitu, sebisa mungkin Bapak Ibu itu punya solusi. Jadi jangan hanya istilahnya kenapa di sekolah lain itu bisa jalan, sekolah kita tidak gitu kan. Itu adalah sebuah justifikasi. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Kalau memang menghendaki bisa terjadi ada kegiatan kombel seperti hanya di sekolah A, maka Bapak Ibu jangan terburu-buru istilahnya menginginkan sesuatu tapi panjenengan belum mendalami itu. Kalau misalkan pingin belajar dulu secara langsung, cari tahu ini, kombelnya tuh kayak gini-gini. Apalagi kalau kombel saat ini kan sudah ini ya banyak yang menerapkan ya karena keharusan di PMM tadi. Seperti di sekolah saya, meskipun dari pihak kepala sekolah itu memberikan ini ya seperti Bu Eva tadi ya top down, tapi saya nggak melakukan apa-apa Ibu. Jadi yang melakukan adalah ketua kombel. Sampai jadwal terbentuk dalam satu semester itu adalah kolaborasi dari ketua kombel bersama ketua program maupun guru-guru mapel yang itu terjadi secara spontanitas kalau saya bisa bilang ya. Jadi spontanitas di ruang guru. Ini enaknya minggu ini temannya apa. Jadi koordinasi atau komunikasi dari lini ke lini itu berjalan dan itu harus ada yang memulai Bu. Jadi kalau Bu Endang sudah punya keinginan, sudah ada harapan untuk bisa terjadi ada kombel di sekolah, maka dari panjenengan lah yang bergerak. Jadi turunkan ego. Jangan melihat posisinya saya di posisi apa, tapi niat baiknya ini. Kalau sudah ada niat baik, maka panjenengan mestinya akan rela mengorbankan waktu dan tenaga. Yang bagus itu, karena ketika banyak orang punya ide, tapi dia nggak mau bergerak, ya ide itu nanti akan mandek di situ. Sehingga saya berharap banget ini adalah sebuah bintang yang muncul di sekolah panjenengan. Panjenengan tinggal komunikasi saja dengan pihak-pihak yang bisa eksekusi, karena kalau seperti kombel itu kaitan dengan jam juga, kapan dilaksanakan itu adalah di waka kurikulum. Silakan komunikasi dengan seperti tadi yang kita lakukan dengan kurikulum tadi gitu. Jadi intinya adalah crew mindset saja. Kalaupun nanti terjadi hal yang mungkin tidak mengenakan,
ya terima aja, nggak apa-apa, nggak usah marah, mungkin waktunya belum tepat gitu kan, tapi dicoba lagi dan coba lagi. Intinya komunikasi yang baik, kemudian membawa solusi. Kira-kira kalau saya punya ide ini enaknya bagaimana ya. Jadi kadang kepala sekolah pun ketika diajak diskusi atau kita matur pada kepala sekolah, tapi kalau kepala sekolah memang belum paham tentang kegiatan itu ya tidak bisa optimal juga untuk memberikan solusi. Sehingga kita punya mimpi, punya harapan, punya program, jalannya apa sih yang harus dilakukan gitu kan. Dan nanti kepala sekolah tinggal istilahnya mengeksekusi di ini langkah-langkahnya seperti apa dan siapa saja yang nanti terlibat. Sehingga paling tidak ada usul, ada langkahnya atau ada solusi, meskipun itu hanya berapa persen, itu akan lebih berhasil Ibu daripada jenengan hanya menginginkan tapi tidak memberikan solusi. Contohnya begini Bapak Ibu, ketika Bu Endang punya ini kombelnya ini, misalkan kita ada kombel gimana ya, munculkan sebuah masalah, ini permasalahan di siswa nilainya kok seperti ini misalkan. Ini kalau misalnya kita bahas di kombel bisa loh, kapan ya kita bisa ini gitu kan. Nah itu ada solusi, meskipun solusi itu bukan sebuah putusan akhir untuk bisa eksekusi kegiatan itu. Mungkin itu saja. Jadi komunikasi, kemudian ide-ide atau solusi dari keinginan yang kita inginkan untuk dilaksanakan itu. Sedikit itu yang bisa saya tambahkan Bu Eva. Terima kasih. Semoga Bu Endang semakin semangat gitu. Bu Endang ya. Terima kasih. Oke, tambahan Bu. Yang jelas tetap semangat Bu, lakukan pendekatan-pendekatan yang baik. Ya lebih tahu karakternya panjenengan yang berada di circle itu, jadi lebih paham karakternya bagaimana. Kalau apa istilahnya dengan berbagai sifatnya itu dia caranya ngeluk gitu ya kalau orang Jawa tuh. Semangat Bu Endang, luar biasa sekali. Mudah-mudahan dengan kesadaran dan juga pemikiran Bu Endang nanti banyak yang mendukung dan tergerakkan. Ada guru penggeraknya toh di sekolahan. Nah itu diajak itu jadi masa pendukung. Jadi biar tambah banyak untuk support sistemnya. Terima kasih, siap, selalu semangat. Baik, terima kasih Ibu Eva dan juga Ibu Mulyanti atas jawabannya dan juga pemaparannya yang luar biasa. Ini sudah waktu menunjukkan pukul 21:16 ya, Bapak Ibu sekalian. Saya kira untuk yang lain misalkan ada yang perlu didiskusikan nanti bisa diskusi lebih lanjut melalui grup WA ya. Nanti nanti Bu Eva ataupun Bu Mulyanti nanti bisa join ke grup. Nanti tapi besok ya untuk malam hari ini biar sudah istirahat dulu ya, sudah capek dari pagi beraktivitas sampai sore seperti itu ya. Baik, sebelum kita tutup, silakan bagi Bu Eva maupun Bu Mulyanti, silakan misalkan ada closing statement dipersilakan. Monggo Bu Eva dulu atau Bu Mulyanti dulu. Silakan Bu Eva. Umur belajar. Closing statement saya pada malam hari ini Bapak Ibu, selalu komen saja. Jadi selalu menjalin komunikasi yang baik dengan siapapun dan jangan baperan Bapak Ibu. Itu yang menghambat kesuksesan kita itu karena kita sering baper. Jadi terus semangat menjadi pendidik, jangan mudah baper dan selalu melakukan perubahan-perubahan yang positif. Tidak ada kata lelah dalam bekerja. Ketika kita mengeluh, bekerja itu lelah, maka masih banyak teman-teman yang lebih lelah lagi, yaitu orang-orang yang ingin mencari pekerjaan. Jadi nikmati prosesnya, apa yang ada di kita, untuk bisa selalu bersyukur, menjadi pendidik-pendidik yang ikhlas, sehingga apa yang kita lakukan akan berbuah manis di kemudian hari. Terima kasih. Monggo Ibu Eva. Ya, terima kasih. Ya Bapak Ibu, terkait webinar malam hari ini adalah di mana apa yang saya sampaikan, kita belajar adalah satu circle positif yang saling menguatkan Bapak Ibu. Enak senggeret, ada yang ngajak bergerak. Dan saya yakin ada yang tergerak, ada yang tidak.
entah ya kita bergerak itu berapa persen, mau mereka ikut apa enggak, yang penting kita pokoknya harus terus bergerak gitu kan. Paling tidak Bapak Ibu, kita jangan menurunkan kualitas kita hanya karena lingkungan kita itu tidak mau bergerak, tidak mau belajar. Saya yakin atas apa yang usaha yang kita lakukan, ya Bapak Ibu, pasti nantinya akan membuahkan hasil. Dan di mana kita sebagai seorang pendidik memang selalu harus belajar supaya memang kita update dengan perkembangan yang ada. Kita bisa mendidik anak-anak kita sesuai dengan kodrat zamannya, gitu kan ya. Pokoknya tetap semangat Bapak Ibu. Kita harus bersyukur sebagai guru itu bersekutu sinau terus. Jadi kita selalu update informasi, gitu. Yang pertama itu, yang kedua kita ketika dalam mendidik dengan hati dan cinta, kita mendapatkan uluran kebahagiaan, doa-doa dari anak didik kita dan orang-orang di sekitar kita. Bahkan dari hal kecil status WA yang memberikan inspirasi untuk orang-orang yang melihat status kita pun akan menjadi mengalir pahala jariah untuk kita kan Bapak Ibu. Jadi mari kita terus bergerak ya, supaya orang-orang lain juga ikut bergerak. Kita terus belajar, jangan pernah putus asa. Dan saya yakin suatu saat apa yang sudah kita usahakan nanti akan berbuah ya, menjadi berkah juga untuk kita semua. Dan harapannya adalah apa yang kita tanamkan ini adalah untuk masa depan Indonesia, karena kita adalah di titik kunci di mana kita mau mendidik generasi bangsa. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap bergerak sebagai pendidik, belajar sepanjang hayat, dan jangan lupa tetap memberi inspirasi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan lelah kita menjadi rilah dan menjadi berkah, tidak hanya untuk kita tapi juga untuk keluarga kita. Semangat Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Eka, Bu Murianti atas insight-nya yang luar biasa. Semoga ini menjadi inspirasi dan juga penyemangat ya, menambah motivasi kita untuk terus berkarya dan berdampak untuk lingkungan kita. Baik, Bapak Ibu semua, kita sudah menyimak bersama untuk pemaparan pemateri pada malam hari ini, dan kita beralih ke sesi selanjutnya, yaitu pengumuman dan juga ada hal-hal yang mungkin akan disampaikan pulang oleh Ketua Kombel kita atau koordinator dari guru penggerak, Prof. Pak Faisal, monggo dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Ibu Bapak sekalian. Selamat menjelang pagi bagi yang ada di Indonesia Timur. Nah, jam segini nih kalau di Indonesia Timur udah setengah 1, udah ganti hari. Ibu Bapak, silakan buka kolom chat di Zoom ini. Kemudian Ibu Bapak copy dulu tautannya. Oke, ada kolom chat, kemudian ada chatting yang dikirimkan, ada chat yang dikirimkan oleh Pak Agus ya, terkait presensi. Ya, jadi silakan di copy dulu, karena ini akan kami tunggu sampai jam 11. Setelah itu kami close, gitu, sehingga bisa segera di-generate sertifikat dari Ibu Bapak. Tapi saya yakin yang hadir di tempat ini tidak hanya sekedar taking certified ya, karena udah November buat apa ya Bu ya, udah selesai dari kumpulkan saya rasa. Tetapi semangat untuk mendengarkan pengalaman-pengalaman berharga dari teman-teman yang lain. Kami ucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih banyak. Ada yang dari Semarang, tadi saya lihat. Ya, ada Bu Endang dari Semarang, ada yang dari Jawa Timur. Bahkan ini non sewu ini, kalau tidak salah, ada yang dari Indonesia Tengah. Nah, maka Ibu Bapak, masih ada satu pikiran yang selalu ingin saya sampaikan. Kita ini adalah pelukis peradaban. Kita ini adalah ujung tombak pendidikan. Maka niatan kita dengan tulus, ikhlas, suci hati untuk membangun pendidikan Indonesia itu tidak boleh padam.
walaupun mungkin suara habis karena aktivitas yang terus mengiris, walaupun mungkin badan sudah lelah karena aktivitas yang tak pernah kalah gitu. Tetapi saya berharap semangat tetap berkobar, semangat tetap menyala untuk memperjuangkan pendidikan anak kita. Ya Bapak, 2 minggu lagi sekali lagi ada webinar penutupan untuk semester ini. Moga bisa bergabung lagi bersama kami dengan materi komunikasi kelas. Nanti kita sepil-sepil dikit bagaimana NLP bekerja, bagaimana membuka kelas yang mungkin ya Bapak sudah lebih ahli gitu ya, tetapi tidak ada salahnya kita ngobrol-ngobrol lebih ke arah bincang bersama. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara kami, Bu Eva. Terima kasih nggih, sudah mau berbagi komunitas belajar ini. Kemudian terima kasih juga kepada senior saya, Bu Murianti, yang sekarang sudah di Boyolali ya. Masya Allah. Tapi orang pernah lali ya Sukarjo, insya Allah ya. Saya ucapkan terima kasih banyak nih Bapak, dan bagi Bu Bapak yang berkeinginan serta berkemauan untuk menjadi narasumber, kami sangat membuka diri dan dengan senang hati. Tolong dituliskan nanti saat presensi. Itu ada. Apakah Bapak bersedia jadi narasumber? Kalau bersedia nanti biar Pak Agus bisa hubungi ya. Nah, apapun praktik baiknya Ibu Bapak. Mungkin buat Ibu Bapak itu, aduh praktik saya ini sederhana kali Pak. Sangat sederhana. Tapi mungkin kesederhanaan itu menjadi luar biasa di sekolah kami. Karena mungkin belum pernah kami lakukan. Maka jangan pernah menganggap apapun yang Ibu Bapak berikan, apapun yang Ibu Bapak upayakan, ikhtiarkan adalah hal kecil. Setiap langkah kecil kita membangun peradaban yang besar. Terima kasih. Selamat malam untuk semuanya. Terima kasih sekali lagi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal atas informasi dan juga motivasinya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Eva, Ibu Murianti, dan juga Ibu Liana sudah berpartisipasi dalam kegiatan pada malam hari ini. Semoga yang disampaikan dan juga para sertanya mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang dibutuhkan seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, menginjak acara yang terakhir sebelum sesi ini diakhiri, Pak Faisal bisa bantu untuk foto. Belum bisa. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, barangkali yang tidak terkendala sinyal maupun kamera, silakan bisa dinyalakan kameranya. Kita akan ambil fotonya sebagai dokumentasi kegiatan kita pada malam hari ini. Kalau di slide saya ada 3, tapi kayaknya kalau Pak Faisal ini bisa jadi 1 atau 2 ini ya. 2 paling. Oke, 2 boleh. Silakan Pak Faisal bisa dipimpin untuk pengambilan fotonya. Ini beberapa masih proses ini untuk membuka kamera. Ini baru ada yang berputar-putar ini ya. Ya. Oke. Kalau misalkan baik ya Bapak, mungkin monggo tidak buka nggak apa-apa. Oke, silakan Pak. Ya. Siap. Ya Bapak, kami akan potret ya. Dalam hitungan 1000. Oh, kelamaan ya, 3 aja. 3, 2, 1. Sebentar. Tahan dulu ya Bapak ya. 3, 2, 1. Istimewa. Oke. Sudah bagus. Baik, terima kasih Pak Faisal atas bantuannya. Baik, Bapak Ibu semua, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita akhiri webinar pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bagi yang muslim silakan menyesuaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terakhir kami selaku penyelenggara mohon maaf jika dalam penyelenggaraan mulai dari awal sosialisasi sampai nanti penerbitan sertifikat barangkali ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan semoga nanti kedepannya dapat berjalan lebih baik. Jadi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Silahkan bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus.
Terima kasih Bapak Ibu narasumber, moderator, luar biasa, damai mendengarnya. Jadi kangen-kangen dan kangen terus untuk belajar di komunitas ini. Terima kasih Wendang ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain Sampai jumpa lagi kesempatan. Bapak. Amin. Ya. Listen, I know you moved here to build some sort of relationship with Kimmy, but you're not going to do the less mother I have.